Awan biru menggantung di atas langit. Matahari senantiasa menyinari bumi. Nora, gadis cantik berambut pirang itu, semangat menjalani aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi di salah satu fakultas kedokteran. Cantik dan pintar menjadikannya salah satu mahasiswi paling populer di kampusnya. Sebenarnya Nora bukanlah dari keluarga orang kaya. Hanya saja dia memiliki kemauan untuk merubah nasib perekonomian keluarganya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umurnya yang 27 tahun ini, dia membumi wujudkan semua keinginannya, termasuk memuliakan kedua orang tuanya. Kalau dulu dia sering diejek karena sekolah dibiayai oleh pemerintah, tapi kini semua orang hormat sekaligus menganggap Nora adalah inspirasi, bahwa miskin bukanlah penghalang untuk mengejar cita-cita. Meski di usianya yang sudah cukup dewasa kini, tapi Nora belum ada niat untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang. Hingga pada usianya yang ke-29, dia bertemu dengan laki-laki berparas rupawan, Enggar Pramono, teman satu sekolahnya dulu yang berprofesi sebagai staf di salah satu kantor kecamatan. Meski gaji yang dimiliki Enggar tak seberapa, tapi ketulusan cintanya pada Nora membuat wanita cantik itu pun luluh. Mereka memutuskan menikah setelah menjalin hubungan selama 3 bulan. Enggar begitu menawan duduk di singgasana pengantin. Begitupun juga Nora, layaknya putri raja, bermahkotakan senyum kebahagiaan terpancar dari kedua mempelai tersebut. Enggar begitu menyayangi Nora, keharmonisan keluarga mereka membuat iri pada orang di sekitar mereka. Di sela-sela kesibukan Nora sebagai seorang dokter, dia selalu menyempatkan diri untuk berlibur bersama suami demi menjaga keharmonisan keluarga. Tak terasa 1 tahun sudah mereka berumah tangga, tapi kebahagiaan mereka kurang sempurna lantaran belum adanya momongan yang mengisi hari-hari mereka. Mereka selalu berikhtiar dengan cara berkonsultasi kepada dokter atau pergi ke tempat-tempat alternatif, sering mereka lakukan. Tapi hasilnya Allah belum memberikan amanah untuk Enggar dan Nora. Hingga suatu hari Enggar membawa pulang sebuah ramuan jamu. Ramuan jamu itu dikhususkan untuk istrinya, berharap cepat hamil dan menambah kesuburan, asal minum air jamu itu secara rutin. Meski rasanya pahit, tapi Nora terpaksa meminumnya demi menuruti keinginan sang suami. Bulan Juli tanggal 20, Enggar mengajak Nora untuk berbulan madu. Terpaksa Nora izin cuti untuk sementara. Mereka kemudian berangkat layaknya pengantin baru dan berharap akan ada hasil yang memuaskan setelah kepulangan mereka. Perbukitan kebun teh dipilih untuk destinasi kali ini. Cuaca yang dingin serta udara yang sejuk dirasa tepat untuk tujuan mereka. Pada hari kedua, Enggar mengajak Nora untuk mengelilingi kebun teh. Hamparan daun yang menghijau serta suara burung-burung berkicauan membuat Nora begitu nyaman di tempat tersebut. Dia merasa ada energi positif setelah dia disibukkan dengan aktivitas-aktivitasnya. Tak terasa mereka berjalan terlalu jauh dari villa. Hanya ada bukit serta jurang-jurang yang terjal. Kejadian naas itu pun terjadi. Nora jatuh tergelincir masuk ke dalam jurang yang begitu dalam hingga membuatnya sulit untuk ditolong.
Enggar dan tim SAR tak dapat melacak keberadaan Nora. Dia pun dinyatakan meninggal, meski jenazahnya belum ditemukan. Lima bulan sudah Nora tak ada kabar. Orang tua serta saudaranya masih berharap Nora akan pulang dan kembali ke pangkuan. Mereka berduka dalam nestapa, kecuali Enggar yang ternyata diam-diam membawa pulang wanita barunya ke rumah Nora. Dia begitu menikmati status barunya dan dapat berfoya-foya dengan bebas tanpa ada yang bayang Nora. Suatu malam, saat Enggar sedang tidur dengan pulasnya, samar-samar dari jendela terdengar suara orang mengetuk-ngetuk. Angin pun berhembus kencang, hingga membuat kain gorden terombang-ambing tertiup hembusan angin. Mas Enggar, Mas Enggar, tolong Mas. Dua kali suara itu terdengar berulang kali, hingga membuat Enggar penasaran dan bangkit dari kasurnya. Enggar segera membuka kain gorden yang sedikit terbuka akibat tiupan angin tersebut. Jantungnya berdetak kencang setelah melihat samar-samar sosok wanita bergaun putih dengan wajah yang rusak melambaikan tangannya kepadanya. Karena ketakutan, Enggar memilih menutup rapat-rapat jendela serta kembali ke tempat tidurnya. Dia berharap apa yang dilihatnya malam itu adalah hanya mimpi. Dan malam segera berganti pagi. Hari-hari Enggar kini dilalui dengan mencekam. Setiap dia pulang kerja, banyak teror misteri yang dialaminya. Selepas maghrib ada suara orang mandi sambil bernyanyi. Suara tersebut sama persis dengan kebiasaan Nora kalau sedang mandi. Enggar memilih tak menghiraukan suara tersebut dan kembali ke kesibukannya dengan benda pipi di tangannya. Malam pun semakin larut dan matanya sudah mulai lelah. Enggar kemudian beranjak menuju ke kamar dan baru saja membuka pintu, dia melihat sosok wanita duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Lutut Enggar pun gemetaran dan sulit untuk digerakkan setelah melihat wanita tersebut adalah Nora dengan wajah yang hancur. Aroma bunga kandil disertai menyan menusuk hidung Enggar. Bulu kudunya pun meremang. Sosok wanita tersebut berjalan ke arahnya. Dia ketakutan dan meminta ampun agar tak menyerotnya terus-terusan. Sosok itu kemudian menghilang dibarengi dengan lampu yang tidak padam. Aneh tapi nyata, bunga sedap malam kesukaan Nora itu pun berhamburan di lantai kamar. Dan ketika Enggar bangun dari tidurnya, dia pun dikagetkan dengan tulisan merah di dinding kamarnya. Nyawa, didaya dengan nyawa. Dan setelah dilihat, tulisan tersebut dari darah dengan bau amis yang sangat menyengat. Karena mengalami kepanikan yang berlebih, akhirnya Enggar hari itu pun meminta izin untuk tidak masuk kerja. Dia menghabiskan waktu di kamarnya. Waktu pun berlalu. Dari pagi mulai malam, teror-teror pun kembali muncul. Dari luar rumah terdengar suara ayunan yang mulai karatan. Dengan kedua matanya sendiri, Enggar melihat ada sosok wanita berbaju putih sedang main ayunan. Tempat favorit Nora dalam bersantai itu pun kini terlihat tak terawat lagi. Sosok misterius itu menangis terseduh-seduh dengan matanya tajam menyorot ke arah Enggar. Dia hampir dibuat pingsan dengan kejadian akhir-akhir ini. Tak cukup sampai di situ saja. Setiap pagi ada suara berisi di dapur, seperti ada suara memasak. Tapi anehnya tak ada seorang pun di ruang tersebut. Hanya ada segelas susu serta sepotong roti tawar kesukaan Nora tersaji di meja makan. Sore itu Enggar berencana pergi ke rumah seorang dukun untuk meminta penangkal makhluk halus. Tapi sialnya penangkal-penangkal itu tak mempan. Dia masih mengalami teror-teror yang menguji adrenalinnya. Hingga suatu hari,
Ingrid membawa pulang seorang wanita untuk menemaninya. Dialah Ingrid, wanita yang sudah masuk dan menjadi perusahaan rumah tangga orang. Tanpa basa-basi dia pun memakai seluruh benda milik Nora. Di depan televisi mereka pun bermesraan dengan tertawa lebar. Ingrid menceritakan kejadian sebenarnya pada Ingrid. Dia mengaku dia dalam kecelakaan pada Nora. Ingrid sengaja mengajak istrinya tersebut pergi ke tempat berbahaya itu agar rencananya berjalan mulus. Ingrid juga menceritakan sudah memberi ramuan jamu untuk Nora, dan ramuan itu akan merusak organ tubuhnya kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Ingrid ingin menguasai harta Nora, karena hal tersebutlah Ingrid tega melukai istrinya tersebut. Begitu dalam, dan yang lebih menyakitkan lagi, Ingrid dan Ingrid sudah menjalin hubungan jauh sebelum menikahi Nora. Mereka tertawa puas dan mengolok-olok penderitaan Nora. Namun, tanpa disadari ada sosok wanita yang merekam segala kebusukannya. Dialah Nora, yang ternyata masih hidup. Tuhan ternyata berkehendak lain. Dia diselamatkan oleh warga sekitar. Meski tak mempunyai wajah sempurna seperti dulu, bukannya kini hancur akibat terjatuh dari tebing. Nora pun mendapat laporan dari keluarganya tentang kelakuan Ingrid yang sebenarnya. Atas dasar itulah, dia kemudian merencanakan untuk mencari kebenaran. Dan hari itu, kejahatan pun terkuak. Hatinya terisi iris. Dia harus menerima kenyataan. Dengan berbekal hasil rekaman tersebut, Nora kemudian menuju ke kantor polisi. Bukti kuat yang dimilikinya membuat Ingrid tak bisa mengelak lagi. Dia tak bisa berkutik lagi. Atas dasar pembunuhan berencana, dia kemudian dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara. Tak ada lagi kata maaf bagi pengkhianat seperti Ingrid. Setelah beberapa tahun kemudian, Nora kembali cantik lagi. Setelah operasi wajah yang dijalaninya berjalan mulus, kini kehidupannya pun lebih bahagia bersama keluarga tercinta. Tak ada kasih sayang yang tulus selain orang tua dan saudara-saudaranya. Meski Nora belum ada niat untuk menikah lagi, tapi kini dia lebih damai bersama anak-anak asuhnya. Kini Nora tak lagi meneteskan air matanya karena wanita berbahagia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.